Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanallah wa iyyakum. Insyaallah langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan sedikit tausiah kepada kita, mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Falyatafadhal mashkuran. Orang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Iqbal selaku panitia, yang saya sudah kenal lama. Beliau juga suka ngundang di masjidnya di Al Barokah. Alhamdulillah, sekarang pun sebulan yang lalu bahkan lebih, beliau menjadwalkan kita semua untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini, di keluarga besar Sultan Rajo Ameh Kale, ya. Ini satu keberkahan, satu rasa kenikmatan yang perlu kita syukuri dengan keberadaan ini. Dan juga kepada Pak MC, terima kasih atas mengatur acaranya. Dan juga kepada para sesepuh yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para anak-anaknya juga, cucu-cucunya juga. Saya doakan mudah-mudahan tidak hanya di dunia kumpulnya, tapi kelak nanti di surga bisa berkumpul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar hatinya saat ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Meskipun fisik sudah serba terbatas, yang sudah senior, tapi ruhani kepada Allah itu harus terus diperkencang. Kedekatan dengan Allah itu harus terus dilakukan. Karena satu-satunya yang akan membuat kita bahagia adalah bergantung total kepada Allah. Dan yang membuat menderita adalah ketika kita berharap kepada makhluk. Karena berharap kepada makhluk adalah patah hati yang disengaja. Bapak Ibu yang saya hormati, para kesepuhan dan adik-adik semua yang saya sayangi, yang saya hormati, alhamdulillah
Pada kesempatan ini judul yang akan saya bawakan yaitu mengenai tentang jalan menuju ihsan dan dicintai Allah berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-36. Ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah. Berarti ini tauhidullah. Karena ada orang yang menyembah Allah tapi menyekutukan Allah. Betul tidak? Harusnya paketnya nyembah Allah, ia enggak menyekutukan Allah. Maka saya senang dengan peribahasa yang ada di Minangkabau ini ya. Apa ini? Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Basandi itu kan berlandaskan. Kebiasaan itu harus berdasarkan syariat, dan syariat itu harus berdasarkan kitabullah. Wah, ini keren. Nah, salah satunya kita silaturahmi, berkumpul di sini. Ini memang di satu sisi ada budaya, tapi budaya yang sesuai dengan syariat, yaitu satu dengan yang lain saling mendoakan, satu dengan yang lain saling mengunjungi, satu dengan yang lain saling bantu-membantu. Bukankah itu nilai-nilai ajaran Islam? Insya Allah setiap jerih payah, baik tenaganya, hartanya, uangnya, dan lain sebagainya, itu akan dibalas oleh Allah dengan satu syarat: kita lakukan dengan ikhlas. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan kedudukan di hati makhluk, karena yang akan merusak amal itu adalah ketidakikhlasan. Dan saya doakan semoga kita terjaga dari kemusyrikan, dari ketidakikhlasan, yaitu riya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kenapa kita harus menyembah Allah? Pan orang-orang kafir dulu, mereka itu mengatakan, siapa alam semesta yang menciptakan? Mereka menjawab Allah. Tapi mereka menyembah Lata dan Uzza. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan konteks yang saat ini itu seperti begini. Muhammad, katakan kepada mereka yang menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, tanyakan kepada mereka, apakah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ikut serta menciptakan alam semesta ini? Maka jawabannya gimana? Mereka bingung. Karena mereka tidak meyakini toh Tuhan yang mereka sembah itu diciptakan dari patung-patung. Tiba-tiba di skakmat, coba katakan kepada mereka, adakah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ikut serta dalam menciptakan alam semesta? Mereka bingung. Tapi kok kenapa ada yang beriman, ada yang nggak beriman? Yang beriman dibukakan hatinya oleh Allah karena dia bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran. Tetapi di satu sisi banyak lagi yang dia tidak mempercayainya, bukan tidak mempercayai secara ilmunya, tetapi dia mencoba menutup semua itu agar tidak mau mendengar lagi dan tetap di jalan kekafiran. Dan kita mengambil ibroh ketika ada petunjuk, ketika ada ayat suci Al-Quran, ketika ada sabda Nabi. Coba tanyakan kepada hati kita, apakah kita merasa terpanggil dengan adanya ayat itu atau biasa-biasa saja? Ini refleksi. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini begitu sangat luas sekali. Bahkan sebelum terjadinya ada ilmuwan fisika nuklir, Nabi Muhammad telah memberikan informasi mengenai kondisi alam semesta ini. Fa idang saqatis sama'u fakanat waddatan kaddihan. Jadi diibaratkan alam semesta ini seperti bunga mawar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berguru kepada fisika nuklir, seorang fisikawan nuklir. Tapi era sekarang ditemukan ada batu yang berusia 3,6 miliar tahun yang pernah ada di bumi. Dan ditemukan lagi bahwa bumi ini, alam semesta ini diciptakan oleh Allah 15 sampai 18 miliar tahun yang lalu. Baru kehidupan yang ada di bumi ini 100.000 tahun yang lalu baru ada kehidupan di bumi. Maka tidak pantas bagi manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dia menyembah Tuhan selain Allah. Karena tidak ada sekutu baginya.
Maka penekanan tauhidullah adalah wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a. Tapi dalam implementasinya banyak manusia yang menyekutukan Allah. Ada yang dikatakan dengan syirik khafi, syirik yang gak disengaja. Ketika ibadah ingin dipuji, ketika ibadah ingin mendapatkan sanjungan, tidak lurus karena Allah. Padahal tugas kita apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah kamu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dan memurnikan ketaatannya. Terus Bapak Ibu kita berusaha meluruskan lagi niat kita. Datangnya kita ke sini, luruskan lagi, ya Allah, saya ingin silaturahmi dengan orang tua saya ingin silaturahmi dengan saudara saya ingin menyambung semua itu, ya Allah. Niatkan lurus karena Allah. Karena memang niat itu senantiasa berbolak balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah yang maha membulak-balikan hati agar kita tetap di dalam agama yang lurus, yaitu Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata ayat ini tidak hanya membahas secara tauhidullah, tetapi membahas juga yang dikatakan dengan akhlak sosial. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Cukup itu tauhidullah. Kita nyembah Allah dan gak menyekutukan Allah. Ketika kita sedang ditimpa sakit, maka bergantungnya kepada siapa? Kepada obatkah? Kepada dokterkah? Kepada rumah sakitkah? Atau kita bergantung kepada Allah seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam. Ketika kita sedang ditimpa kesulitan ekonomi, yang kita pikirkan rekan bisnis dulu, modal dari mana, ngutang ke siapa, pingin dikasih modal sama siapa, atau kita bergantung total kepada Allah yang memberikan rezeki. Ketika kita memiliki anak dan belum menikah, padahal usianya sudah cukup, apakah kita sibuk mencarinya, atau kita sibuk untuk meminta kepada Allah jalan yang terbaik? Ketika kita sedang mengalami goncangan rumah tangga, karena masalah ekonomi atau ada masalah orang ketiga dan lain sebagainya, kepada siapa kita akan meminta? Kepada siapa kita akan memohon pertolongan? Maka ini menjadi salah satu ujian bagi kita. Kita mau kembali kepada siapa? Bapak Ibu yang saya rahmati, yang Allah rahmati, yang dimuliakan, begini. Terus berikutnya ayat ini pun ada dikatakan wabil walidaini ihsana. Kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah. Setelah kita diperintahkan menyembah Allah dan dilarang untuk menyekutukannya, baru ada akhlak sosial, yaitu kepada ibu bapak kita harus berbuat baik, ihsan. Bapak Ibu yang masih muda, apalagi yang usianya 35 ke atas, 50 ke bawah, inilah saat-saat kita diuji dengan orang tua kita. Di mana dulu ketika mereka masih muda seperti kita, mereka produktif. Fisik mereka banyak sehatnya dibanding dengan sakitnya. Sekarang kita saksikan orang tua kita, mereka sudah mulai penurunan fisiknya, mulai menurun kesadarannya, mulai menurun keuangannya dan lain sebagainya. Inilah saat kita membuktikan cinta kita kepada mereka. Apakah kita mencintai mereka karena mereka memberi kepada kita, atau kita mencintai mereka karena atas dasar diperintahkan oleh Allah kita berbuat baik kepada mereka? Maka bersabarlah kepada anak-anak yang di sini merawat orang tuanya. Bersabarlah dan minta kekuatan kepada Allah. Karena ternyata ini adalah amal solih yang besar. Wabil walidaini ihsanan. Kita disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau sekiranya kita ikhlas merawat mereka, kita akan diberikan kelapangan hati oleh Allah. Maka mohonlah kepada Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Engkau yang memberikan, ya Allah. Berikan kekuatan dan daya kepadaku untuk aku bisa mengabdi kepadamu dengan berbuat baik kepada orang tua yang selama ini sudah membesarkanku, ya Allah. Dan posisi kita di sana insya Allah,
Kalau kita ikhlas, pasti Allah akan melapangkan hati kita dan itu menjadi kunci kebahagiaan untuk kita. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak menerima, maka yang muncul adalah kesulitan. Yang muncul adalah gerah, yang muncul adalah amarah. Bapak Ibu, kita semua harus ingat, kita di sini tidak bisa mengendalikan sesuatu hal yang ada di luar diri kita. Apakah Bapak Ibu bisa mengendalikan cuaca? Kayak Avatar Eng yang di kartun? Tidak kan? Apakah Bapak Ibu bisa mengendalikan opini orang tentang Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa mengendalikan rezeki Bapak Ibu? Tidak bisa kan? Tetapi Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Maka orang yang bisa mengendalikan dirinya diapresiasi oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Orang yang bisa mengendalikan dirinya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia mau infak di kala lapang maupun sempit. Ketika dia besar infak bukan karena ingin disebut dermawan. Dan ketika dia infak kecil malu nggak jadi infak, nggak begitu. Tapi targetnya saya punya uang segini, saya punya uang segitu karena memang diperintahkan oleh Allah baik dalam kondisi lapang maupun sempit saya mau berbagi. Ketika besar tidak ada pengharapan disebut dermawan, ketika infak kecil tidak takut disebut pelit. Karena dia yang tahu urusannya adalah hati saya ikhlas memberi karena Allah. Kan itu pengendalian diri. Terus lagi wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan marah. Banyak nggak dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kita yang bikin marah kita? Banyak nggak? Bangunin anak, susah bangun, emosi nggak? Istri nggak buatin kopi, padahal sudah ramah rumah tangga, bikin marah nggak? Ya, terus suami belikan, bikin emosi nggak? Dan semuanya itu bikin emosi. Maka orang yang bisa mengendalikan diri wal kadhiminal ghaidh, yang bisa nahan marah, wal afina 'anin nas, dan orang yang mau memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang dicintai oleh Allah karena dia termasuk orang yang bertakwa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini keluarga besar saya bahagia. Karena memang tidak setiap orang itu memiliki keluarga besar yang bisa berkumpul sampai puluhan begini. Ratusan ada nggak? 250. Kadang sampai 300. Masya Allah. Ini kenikmatan dari Allah. Betul tidak? Karena nggak semua keluarga kayak begini. Oleh karena itu, karena di sini sering ketemu, pasti ada gesekan. Ya, ada yang namanya gerakan, selalu ada gesekan. Maka tahan marah. Wal afina 'anin nas, dina grup WA oge sama. Betul ya? Jangan mudah lab grup ketika beda paham. Beda pendapat, beda pendapatan ulah lab grup. Oke nya? Harus wal kadhiminal ghaidh, tahan marah, wal afina 'anin nas, maafkan. Karena memang begitu, karena kita nggak bisa mengendalikan apa yang di luar kita. Tapi Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Dan beruntungnya orang yang bisa mengendalikan dirinya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya. Mau marah? Tarik napas. Coba belajar tarik napas, Pak. Ya. 1, 2, tarik napasnya. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Tahan 5 detik atau 10 detik kepada hal yang bikin kita marah. Entong langsung bebeladugan, tenang. Karena kita sadari, kita nggak bisa mengendalikan semua itu. Betul tidak? Nah, dalam hubungannya pun sama kepada ibu bapak kita. Sama, saya juga punya orang tua yang sudah sakit-sakitan. Ya, bahkan sudah nggak bisa jalan.
Masya Allah. Tapi ternyata itu adalah bekal amal soleh untuk kita. Mereka juga sedang diuji. Yang biasanya sehat, yang biasanya bisa bergerak bebas, yang biasanya bisa punya uang banyak, tapi tiba-tiba satu persatu dicabut sama Allah. Fisiknya dicabut. Apalagi rezekinya juga mulai dikurangin. Baik, Bapak Ibu, sedikit lagi. Alhamdulillah. Jadi tadi di dalam surah An-Nisa ayat ke-36 itu, selain kita diperintahkan hal yang bersifat tauhidullah, kita pun di sini diajarkan untuk akhlak sosial kepada ibu bapak kita. Terus lagi kepada siapa? Wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Wabidil qurba itu artinya apa? Wabidil qurba. Wabidil qurba, ada yang tahu artinya? Wabidil qurba, karib kerabat. Karib kerabat. Yang terkadang karib kerabat satu dengan yang lainnya itu bisa jadi beda paham. Baik paham fikihnya, paham ideologisnya dan lain sebagainya, tapi tetap kita harus menjaga persaudaraan. Terus lagi dikatakan wabidil qurba wal yatama wal masakin. Ada nggak keluarga sini yang masih anak yatim? Di sini ada nggak? Ada. Wal yatama, yatim. Ada yatim sini? Keluarga? Ada? Tanggung jawab bersama. Wal yatama wal masakin, dan orang-orang miskin. Di mana Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar kita lurus tauhidullahnya saja, tetapi bagaimana caranya kita baik secara akhlak sosial. Kita perhatikan kedua orang tua kita perhatikan karib kerabat kita, wal yatama wal masakin, anak yatim, orang miskin, ya, karib kerabat, wal jaril junubi, tetangga jauh, tetangga dekat. Terus lagi siapa lagi? Teman sejawat. Nah, teman sejawat ini bisa jadi bukan hanya orang yang sudah lama bercakap-cakap dengan kita, wasahibi bil jambi itu, tapi bisa jadi orang yang baru kenal dengan kita, bisa jadi di kereta, bisa jadi di pesawat, bisa jadi di bis umum. Kita menampakkan akhlak sosial. Karena rata-rata sekarang jika bertemu dengan orang yang asing itu suka cuek-cuek saja. Ketika orang lain terlihat oleh kita sedang memerlukan bantuan, kebanyakan orang saat ini cuek dan merasa tidak peduli. Maka kita yang memahami ayat ini, wasahibi bil jambi, ketika kita melihat orang lain sedang kesulitan, misalkan ada orang tua yang mau duduk tapi kita cuek, nah jangan begitu. Kita persilakan untuk duduk. Wasahibi bil jambi. Dan akhlak kita pun dibina di dalam Al-Quran supaya tetap ketika kita memberi tidak diiringi dengan menyakiti. Jangan sampai kita rajin memberi tapi lisan kita tidak terjaga, yang mengakibatkan orang-orang yang kita beri itu sakit hati dengan ucapan kita. Oh, Masya Allah. Ada kesepuhan lagi, Ustaz? Ustaz jadi di bawah, saya jadi. Masya Allah. Makasih, Ustaz. Nah, dikatakan lagi di sini, wabni sabil, orang yang dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum. Dulu, wama malakat aimanukum ini adalah hamba sahaya. Tetapi hamba sahaya itu dihapus sedikit demi sedikit oleh Nabi. Salah satu contohnya adalah ketika Bilal radhiyallahu anhu, beliau hanya menyatakan ahad saja. Apa yang terjadi? Beliau dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, badannya ditindih dengan batu yang sangat besar untuk melepaskan kalimat ahad. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihatnya, Rasulullah melihatnya, lalu dibebaskanlah itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ini memang seperti hal yang biasa, padahal itu adalah gebrakan. Karena dulu yang namanya perbudakan itu terjadi saat pihak yang kalah, saat pihak perang kalah itu jadi budak. Tapi Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Sedikit demi sedikit bahkan istri Nabi yaitu Sayyidah Khadijah, hartanya itu besarnya untuk membebaskan budak-budak. Bahkan ketika Futuh Mekah pun orang-orang yang disandra itu dibebaskan dan mereka menjadi bukan hamba sahaya lagi tetapi menjadi manusia merdeka yang seutuhnya.
Jadi di zaman Nabi itu sedikit demi sedikit sampai akhirnya perbudakan itu dihapus di muka bumi ini. Meskipun pada kenyataannya sekarang kita merasa ada sedih, ada pilu ketika melihat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka senantiasa dibombardir oleh Yahudi laknatullah. Memang Palestina itu terbagi tiga. Satu, ada wilayah yang diklaim milik Israel, padahal dia itu selamanya gak akan punya tempat. Ustaz dia Yahudi itu di Tel Aviv, maka jarang dibom sama mereka karena orang mereka semua. Yang kedua, ada memang khusus orang-orang Palestina yang mempertahankan tanah airnya. Itu Gaza salah satunya. Dan yang ketiga, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ada orang Palestinanya, ada orang Israelnya. Maka jarang ada pemboman. Paling juga ada gerakan intifadah. Nah, saudara-saudara kita yang sedang mempertahankan itu, mereka terus anak-anak kecil, bahkan untuk makan saja mereka harus 40 km berjalan untuk mendapatkan air, makanan. Sembari di jalan mereka ditembaki. Ya Allah, ya Karim. Kalau mau nanya siapa yang paling sabar, ya mereka. Jadi kalau ada di antara kita yang sekarang sedang merasa kesulitan, kok kenapa sulit kerja, kok kenapa sulit mendapatkan jodoh, kita lihat saudara kita yang di sana. Mereka bukan kehilangan anaknya saja, bukan kehilangan hartanya saja, semuanya. Tetapi satu yang tidak kehilangan dari mereka, yaitu keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Mereka menyatakan Tuhan kami adalah Allah, dan mereka tetap berdiri di sana. Maka malaikat tatanazzalu alaihimul malaikatu, mereka didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu menenangkan hati mereka. Jangan kau sedih dan jangan kau takut. Ya Allah, ya Karim. Maka dari itu kembali ke ayat wa ma malakat aymanukum. Makna yang sekarang sesuai dengan kontemporer, jika kita memiliki anggota atau keluarga atau karyawan, maka perlakukanlah dengan baik. Ini ada pelajaran yang sangat bagus. Dulu ada yang kenal Arnold nggak? Arnold, artis ya. Suatu ketika Arnold itu kan jadi gubernur. Dia bersama dengan temannya di satu meja makan. Tiba-tiba datang seorang pelayan, tapi sikap temannya itu nggak baik sama pelayan itu. Lalu si Arnold, dia hengkang dari meja makannya dan pergi. Temannya bertanya, kenapa kamu pergi dari tempat makan? Arnold mengatakan kepada temannya, kalau posisi saya sebagai pelayan bukan sebagai gubernur, bagaimana sikap Anda kepada saya? Artinya orang itu bisa dilihat bagaimana cara dia memperlakukan orang yang berada di bawahnya. Tapi Islam mengajarkan bukan karena status sosialnya, bukan karena status hartanya yang banyak. Islam mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik meskipun secara harta dia di bawah kita, secara usia ada di bawah kita, secara pengalaman ada di bawah kita. Tapi Islam mengajarkan tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Itulah indahnya Islam. Dan ditutup dari ayat ini, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan diri. Mudah-mudahan, karena waktu sudah menunjukkan jam 11:30, tadi saya diminta 30 menit karena pasti banyak acara di sini. Kita tutup dan simpulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Ustadz yang saya hormati, yang saya cintai, kita simpulkan ternyata Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk bagus dalam masalah tauhidullah, tetapi Islam mengajarkan kita tentang yang namanya akhlak sosial. Baik kepada kedua orang tua, baik kepada karib kerabat, baik kepada anak yatim, baik kepada fakir miskin, baik kepada tetangga jauh, baik kepada tetangga dekat, jauh, dekat, baik kepada orang yang teman sejawat kita, ibnu sabil, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Dan lakukan kita baik sama orang tua, baik sama saudara, baik sama anak yatim, baik sama fakir miskin, baik sama tetangga, baik yang jauh maupun yang dekat, baik kepada semuanya, bukan karena kita ingin mendapatkan kedudukan di hati makhluk, tapi semata-mata karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tunduk taat atas maunya Allah. Dan Allah menyatakan,
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak suka dengan orang yang sombong, Allah enggak suka dengan orang yang membanggakan diri. Kita bisa baik karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh. Maka dari itu, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya doakan keluarga besar dari Sultan Rajo Amekale tidak hanya berkumpul di dunia, tapi kelak bisa berkumpul di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Mudah-mudahan berkenan karena saya disebut cakap kalau lagi berpantun. Buah duku, buah durian. Oh kan betul? Mohon maaf lahir dan batin. Nggak cakep ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.